Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online chess.com Speed Chess Championship 2022 di babak kualifikasi kedua untuk memperebutkan satu slot lagi yang sudah didapat oleh David Parafian pada kualifikasi pertama. Di kualifikasi kedua ini, kawan yang berhasil mengikuti David Parafian untuk menuju event utamanya nanti bergabung bersama Carlsen, Nakamura, dan pemain-pemain top dunia lainnya. Ding Liren juga akan ikut bermain tanggal 21 November nanti, kawan. Di kualifikasi kedua ini, Alexander Grischuk yang berhasil lolos setelah mengalahkan Artemiev di babak final dengan skor 7,5, 4,5 dari Alexander Grischuk, kawan. Selamat bagi David Parafian dan Alexander Grischuk yang nanti akan bergabung dengan pemain top-top dunia lainnya pada tanggal 21 November nanti, kawan. Saya tidak akan mengulas permainannya Alexander Grischuk, kawan. Saya akan coba ulas permainannya Daniil Dubov lagi. Tidak bosan-bosan untuk melihat permainannya Daniil Dubov, kawan. Daniil Dubov tidak lolos kembali, kawan, di kualifikasi kedua ini setelah dia dikalahkan oleh Daniil Naroditsky dengan skor 8-6, kawan. Di babak knockout ini ataupun nanti di event utama, kawan, pemain memainkan 14 game, kawan. 2 game 5 menitan, 4 game 3 menitan, dan 8 game lainnya, kawan, bermain dengan permainan bulat 1 menitan. Kita akan ulas satu game di permainan 5 menitan, kawan. Pada game kedua nanti, Daniil Dubov sudah 2 kali ini tidak lolos dalam permainan kualifikasi, kawan. Di kualifikasi pertama dikalahkan oleh Rauf Mamedov asal Azerbaijan. Kali ini dia kembali tumbang di tangan Daniil Naroditsky, seorang komentator yang jelas kalian sudah tahu kalau sering melihat di live streamingnya di chess.com, kawan. Ini merupakan permainan blitz, kawan, ya 5 menit plus increment 1 detik. Pada game keduanya, Dubov pegang hitam dan Daniil Naroditsky pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4, dibalas Dubov dengan kuda F6. Di sini, kawan, tidak dengan pion C4 atau kuda F3 atau mungkin bermain dengan London system dengan gajah F4, tapi bermain dengan kuda C3 terlebih dahulu. Pion D5, barulah gajah F4, kawan. Apa nama pembukaan ini? Tentu kalian kalau melihat gajah F4 adalah pembukaan London system. Ya, kawan, ini termasuk London system, tapi variasi Jobava ataupun sering dikenal dengan London Jobava atau Jobava London. Pada posisi ini, kawan, langkah yang paling populer dipilih oleh hitam adalah pion G6 berencana via Gento gajah gelap rokade di langkah berikutnya, atau bermain dengan pion E6, ataupun juga, kawan, bermain dengan pion C6. Karena terlihat dengan settingan gajah F4, kuda C3, ya kemungkinan ada opsi bagi kuda untuk serang petak C7 ini dengan dukungan gajah, kawan. Oleh karena itu salah satu pilihannya adalah pion C6 ini, walaupun Stockfish juga tidak terlalu kuat untuk merekomendasikannya, bertujuan untuk kontrol petak B5 dari ancaman kuda yang ingin manuver ke petak B5 ini, kawan. Saya akan tunjukkan variasi yang paling populer dengan rencana via Gento gajah gelap di sini. Pion E3 akan dilanjutkan oleh putih mungkin, ataupun kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda F3 terlebih dahulu, tak ada masalah di sini. Barulah pion E3 rokade di langkah berikutnya. Gajah E2 juga persiapan rokade, merupakan jalur yang paling populer dalam permainan Jobava London. Tapi Dubov memilih dengan langkah pion E6 terlebih dahulu, kawan, tidak berencana via Gento lagi, dan di sini pilihan utamanya adalah pion E3 untuk segera mengeluarkan gajah terangnya, kawan, ataupun kalian juga bisa bermain langsung serang petak C7 dengan kuda B5, kawan, dengan dukungan gajah. Dan jika pada posisi ini kalian menemukan langkah putih seperti ini, kawan, inilah yang dipilih oleh Daniil Naroditsky. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh hitam, pertahankan petak C7 ini dengan kuda A6. Ataupun juga kalian bisa menantang pertukaran perwira di sini. Tapi jika kalian tidak ingin rusak bangunan pion kalian bertumpuk seperti ini, ya jangan lakukan. Pion E3 mungkin akan dilanjutkan, ataupun di sini dilanjutkan hitam dengan langkah pengembangan kuda C6 dan seterusnya, kawan.
Tapi di sini Daniel Dubov memilih cara yang lain dengan gajah B4. Sudah ada satu game yang pernah memainkan langkah seperti ini kawan. Idenya ya jelas diblokade dengan pion C3. Kalaupun blokade dengan kuda, artinya ancaman terhadap petak C7 akan hilang. Daniil Naroditsky bermain dengan pion C3, gajah mundur, otomatis sekarang menjaga petak C7-nya ini dari ancaman dua perwira putih kawan. Dan di sini pilihan terbaik bagi putih adalah bermain dengan pion A4 langsung kawan. Tapi memilih dengan pion B4 terlebih dahulu, gajah mundur ke petak B6, barulah kemudian pion A4 oleh Daniil Naroditsky. Dan coba dihentikan kawan, mencoba menjebak gajah hitam dengan pion A5, langsung dihentikan. Pada posisi ini, pion E3 langsung dilanjut oleh Daniil Naroditsky, segera mengeluarkan gajah terangnya, dan rokade oleh Daniel Dubov. Pada posisi ini kawan, langkah terkuat bagi putih untuk melanjutkan langkah adalah pengembangan kuda F3 terlebih dahulu. Atau benteng B1, bahkan menteri B1 merupakan 3 pilihan alternatif yang cukup kuat kawan. Tapi langkah standar dipilih oleh Daniil Naroditsky dalam permainan London System. Sering kita jumpai gajah ini ditempatkan di diagonal ini kawan. Kadang ditarik mundur ataupun jika tidak berhati-hati ada jebakan yang akan dibuat oleh putih dengan melakukan pengorbanan gajah. Cukup sering kita temui seperti itu dalam catur amatir ataupun catur online. Sering terjadi jebakan seperti itu kawan. Tapi langkah ini kurang kuat seperti yang dikatakan Stockfish tadi. Dan sayangnya pada posisi ini Daniel Dubov juga tidak mampu merespon dengan langkah terkuat kawan. Dia melanjutkan langkah yang cukup standar dengan pengembangan kuda C6. Langkah terbaiknya adalah pion A pukul pion B4 terlebih dahulu kawan. Diambil balik oleh pion, barulah kuda C6 untuk incar pion ini. Anggap saja di backup oleh menteri, kemudian nanti disusul dengan langkah pion A5 agar berkurang penjaganya kawan. Kalian bisa melangkah menteri ke petak E7 ini kawan. Kalau gajah diserang dengan pion A5, kalian bisa menjawab dengan langkah kuda ambil pion B4 dan ancam gajah di langkah berikutnya. Kalau pion ambil gajah, lihat benteng kalian juga dalam ancaman. Tentu kuda akan ambil gajah dengan tempo skak terlebih dahulu kawan. Di sini mungkin raja akan ke petak E2, kuda sikat gajah, skak diambil oleh pion, benteng pukul benteng, tentu hitam bisa menang. Kemungkinan pada posisi ini saat kuda C6 terus menteri ke petak E7, balasan berikutnya dari putih kemungkinan bermain dengan langkah kuda F3, merelakan pionnya ini kawan ya, tentu disikat oleh kuda. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Dubov memilih langkah yang cukup standar, pengembangan kuda C6, pressure petak B4 tapi didahului oleh Daniil. Pion B ambil pion A5, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya pengembangan kuda F3 dan barulah pion C6 usir kuda kawan agar tidak mengganggu petaknya, juga mengosongkan petak bagi pergerakan gajah di diagonal ini nanti. Kuda mundur ke petak A3, gajah C7 menantang pertukaran, ditolak. Daniil memilih untuk rokade. Dubov melanjutkan pertukaran langsung, gajah pukul gajah F4 diambil balik oleh pion E. Selanjutnya di sini pion B6 untuk membuka ruang bagi gajah kawan. Gajah terang dalam permainan melawan London System sering mendapatkan kesulitan untuk berkembang karena peta E6 ini diblokade sendiri oleh pionnya kawan. Jadi gajah tidak bisa bermain lewat diagonal ini. Jadi kemungkinan akan ditempatkan di peta A6 langsung memberikan tantangan pertukaran gajah terang nanti. Kuda E5 lanjut Daniil dan di sini gajah A6 langsung menantang pertukaran. Benteng B1 pressure pion B dan di sini Daniil Dubov tidak terburu-buru untuk menukarkan gajah terang kawan. Di sini bermain dengan langkah kuda E4 terlebih dahulu. Barulah sekarang Daniil menukarkan gajah karena pada posisi ini kuda ini mencoba untuk ancam dua perwira putih ini. Terlebih dahulu terjadi pertukaran, akhirnya menteri naik mencoba backup pionnya sekaligus ancam benteng mundur ke A7. Pion C4 tantang Daniil kawan dan tantangan ditolak dengan pion F6, kuda mundur ke petak F3 ke petak G4 bisa kalian pilih. Daniil memilih dengan kuda F3 dan kuda manuver ke petak B7. Mencoba menahan agar nanti jika terjadi pertukaran pion, nanti hitam akan tetap mendapatkan kontrol pada petak-petak terang ini kawan. Daniil tetap melanjutkan pertukaran, diambil balik oleh pion C pukul pion D5. Sekarang kuda bergerak ke C4, membuat tantangan pertukaran kuda.
Pion ambil kuda, menteri ambil kuda hitam, dan tekan pion-pion ini nanti kawan. Di sini dibalas langkah ciamik oleh Daniel Dubov juga dengan tantangan pertukaran juga kawan. Dan diterima pion D pukul kuda C5 dan diambil balik oleh kuda ancam menteri kawan. Dan mendapatkan tempo juga di langkah berikutnya ambil kuda yang ada di petak C4. Menteri mundur ke E2. Pion ambil kuda C4 diambil balik oleh menteri. Selanjutnya benteng ambil pion A4. Sementara ini kawan, komposisi pion di atas papan unggul satu pion Daniel Dubov dan menteri memilih ke petak B5 ingin rebut pion ini nanti agar selisihnya tidak terlalu banyak karena di langkah berikutnya benteng ambil pion F4 unggul 2 pion. Tapi jelas di langkah berikutnya kuda ini juga bisa jatuh kawan. Tapi tidak langsung diambil oleh Daniel. Pada posisi ini bermain dengan mengeluarkan benteng F ke D1 terlebih dahulu. Menteri menghindar ke petak C7, barulah menteri putih ambil pion B6. Diladeni oleh Daniel Dubov merasa unggul satu pion. Tapi dengan komposisi seperti ini juga sangat sulit kawan untuk mendapatkan keunggulan yang jelas. Bisa-bisa permainan juga bisa berakhir remis. Jika terjadi baku hantam perwira yang menyisakan keunggulan satu pion, bisa jadi bisa remis kawan. Benteng digeser ke petak D4, tidak memindahkan kudanya karena pionnya juga dalam posisi terancam. Pada posisi ini kawan, benteng C6 ancam kuda terlebih dahulu. Dipertahankan kawan karena posisi benteng juga serang dua bidak ini. Benteng A5 dan di sini benteng C7 mencoba membatasi pergerakan Raja Hitam agar tidak naik. Dubov memberikan ruang bagi raja dengan pion H5. Daniel juga membuka ruang bagi rajanya dengan pion G3, benteng FA8 persiapan untuk menantang pertukaran benteng. Raja langsung menghindar ke G2, lanjut Daniel dan benteng naik ke petak A7 agar meninggalkan baris ketujuhnya kawan. Terlebih dahulu benteng D8 skak. Raja ke H7, benteng naik lagi ke C8 memberikan dukungan bagi bentengnya kawan untuk melakukan serangan. Pada poin ini kawan terlihat diagram di atas papan menunjukkan dalam posisi yang imbang, tidak ada ancaman yang terlalu serius. Adapun kalau nanti ada ancaman benteng melakukan skak di sini, kuda melakukan skak di sini, kalau raja bergerak ke sini, ya raja ini akan mondar-mandir, benteng pun juga bisa mondar-mandir ke sini untuk melakukan skak-skak yang berulang kawan. Di sini raja naik ke petak G6, lanjut Daniel Dubov dan kalian bisa melakukan skak di sini dan permainan bisa remis kawan. Raja akan bergerak ke sini ke petak F7 dan benteng juga bisa melakukan skak-skak yang berulang, bisa remis juga permainan semacam ini kawan. Tapi di sini Daniel lebih memilih dengan langkah benteng F8 terlebih dahulu untuk mencegah pergerakan raja mundur ke F7 jika ada ancaman skak di sini kawan. Dan diikuti mungkin nanti pion F4 jika raja bergerak ke petak gelap dan seterusnya kawan, mencoba melakukan ancaman skak mat. Walaupun dalam posisi kontrol waktu yang hanya tinggal beberapa detik saja kawan, Daniel mampu melihat untuk memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya. Daniel Dubov juga bisa melihat ancaman itu bermain dengan langkah kuda D3 untuk kontrol petak F4 ini kawan dari kemungkinan pion yang didorong maju, tapi bukan langkah terkuat. Terkuatnya adalah membackup petak F4 dengan pion E5 ini kawan. Ini ada sedikit keuntungan bagi hitam pada posisi ini. Stockfish yang menilai. Kalau kita yang menilai ya mungkin tidak terlihat begitu jelas. Pada posisi ini Dubov memilih dengan langkah kuda D3. Dalam posisi ini kawan, permainan bisa dikatakan dalam posisi remis. Jika putih mau bermain remis bisa melakukan skak di sini kawan dengan kuda H4 skak. Kalau melangkah raja ke petak H7 bahaya satu langkah skak mat kawan dengan benteng H8 skak mat. Jadi raja kemungkinan hanya bergerak ke petak-petak gelap ini saja. Diikuti benteng H8 skak, raja ke G5. Kalian bisa skak lagi dengan kuda, jangan dengan pion kawan. Kalau dengan pion akan disikat oleh kuda dengan tempo skak. Dan hitam bisa menang dengan keunggulan dua pion seperti ini kawan. Jadi pada posisi ini ya kalau mau skak ya dengan kuda F3, nanti raja ya bolak-balik ke petak terang, ke petak G5 dan seterusnya, atau ke petak ini juga bisa dikejar oleh benteng, juga bisa remis juga. Daniel Naroditsky memilih pertahankan permainan dengan benteng C3 ancam kuda. Dan di sini kuda kembali ke C5 merupakan pilihan terbaik kawan.
tapi memilih pertahankan kuda dengan benteng D5, mungkin diikuti benteng A2 serang pion F2 ini kawan. Ini adalah langkah kekeliruan. Dimanfaatkan oleh Daniel dengan langkah kuda H4 skak. Masih dalam posisi remis kawan. Raja ke petak H7 merupakan pilihan terbaik untuk menghindari ancaman skak. Tidak bisa lagi melakukan skak kawan kalau bergerak ke petak H7 ini, kecuali ya mendapatkan dukungan lagi dari benteng. Kalau benteng ini untuk memberikan dukungan bagi bentengnya yang lain, bisa bergerak ke petak H6 dan seterusnya seperti tadi. Tapi Dubov memilih langkah blunder kawan dengan raja naik ke petak G5, langkah blunder. Dan ini bisa dilihat oleh Daniel. Dia sikat kuda D3 terlebih dahulu untuk menghilangkan penjaga petak F4 ini kawan. Pion F4 siap dimainkan. Di posisi ini kawan, Daniel Dubov menerima benteng ini dan langkah blunder di langkah berikutnya skak mat kawan. Daniel Dubov kena skak mat di langkah ke-41. Kalau permainan ingin agak lama sedikit, benteng ini dikorbankan di sini seperti ini kawan. Kemungkinan yang bisa terjadi tetap dengan keunggulan 2 benteng melawan 1 benteng, putih akan tetap menang. Tapi Daniel Dubov lebih memilih permainan lebih cepat berakhir dengan diikuti pion F4 tadi, raja G4, pion H3 skakmat. Kena skakmat di langkah ke-41. Sekali lagi Daniel Dubov gagal untuk mendapatkan 1 slot untuk bergabung dengan pemain utama tanggal 21 November, langsung gugur di babak quarter final. Sekali lagi selamat buat Alexander Grischuk dan David Parafian yang berhasil bergabung dengan pemain-pemain utama nanti tanggal 21 November. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.